lantaran menolak diajak untuk mencuri sepeda motor. Seorang remaja tewas dianiaya temannya sendiri di wilayah Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban kini masih di RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Suasana duka masih menyelimuti rumah korban Rizky Zakarian di Kampung Kaliabang, Dukuh, Kota Bekasi. Korban tewas dengan kondisi mengenaskan usai dianiaya oleh temannya sendiri. Dari ponsel korban, pihak keluarga mengetahui kalau korban dianiaya hingga tewas oleh temannya dengan bekas luka senjata tajam di leher. Selain itu, sepeda motor milik korban juga hilang, namun ponsel korban tidak hilang. Pihak keluarga berharap polisi dapat menangkap segera pelaku yang sudah menganiaya korban hingga tewas. Ini ada janjian dengan temennya, berangkatlah ke Babelan. Nah setelah udah berangkat ke Babelan, kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Tiba-tiba di jam 4 lewat, saya mau bangun sholat subuh, tiba-tiba ada telepon dari keluarga bahwa anak keponakan saya ini Rizky sudah ada di rumah sakit. Tuntas, ya setuntas-tuntasnya untuk penegakan hukum agar kita sebagai keluarga tenang. Awalnya anaknya ini bang dari komplek, katanya bukan anak dari situ ya, seberang lah main, katanya main lagi hujan. Nah kondisi mungkin kalau saya dapat cerita, ini mobil sedang dipanasin. Nah anaknya main, mungkin kondisinya nggak tahu ya kalau nggak ada CCTV ya. Mungkin dia bisa jadi mobil kondisi kebuka, dia masuk dalam jalan tuh dari komplek ke sini tuh lumayan tuh. Komplek apa tuh bang? Dari rumah dia maksudnya itu bang? Dari rumah posisi yang mobil ini. Nah, gitu. Mungkin dikiranya yang jaga mobil ini nggak nih. Nah dikiranya maling, teriak-teriak maling sampai security juga ngejar juga posisinya cukup jauh bang, dari ujung hampir 1 kilo ke sini. Oh gitu. Ini yang bawa mobil siapa bang? Bocah kelas 1 SD bang. Umur berapa tuh bang? 10 tahunan lah kurang. 6 tahun, 7 tahun kali ya? 10 tahun lah bang. Oh gitu. Nah banyak ada 2 mobil juga yang kena tabrak. Pas ngeliat kondisi anaknya, bocahnya, pelakunya bocah ya pada jalan aja. Baru jalan aja gitu? Motor ada 5 motor lah. Ditabrakin juga? Tabrakin. Rusaknya pada parah bang? Dia ngebut apa enggak? Mobil metik bang, kayaknya ngegas mungkin panik jalan udah pada tabrak-tabrakin. Kurang lebih gitulah. Menabung sendiri uangnya untuk membeli bahan-bahan peledak tersebut. Biaya atau dana yang digunakan untuk pembelian bahan-bahan ini didapat oleh yang bersangkutan dari ditabung sendiri. Ya, uang jajan kalau menurut keterangannya yang diberikan oleh orang tua yang bersangkutan. Jadi di sini kita perlu betul-betul memperhatikan ternyata sebegitu tingginya ya motivasi dari seorang remaja seperti HOK yang menabung sendiri uangnya untuk membeli bahan-bahan peledak tersebut. Dan menurut pengakuannya yang sementara sedang kita dalami bahwa pemesanan kemudian pemesanan itu menggunakan alamat di rumah, kemudian pembuatan juga di rumah, dan itu diketahui oleh orang tua atau keluarga yang bersangkutan. Tentu kita di sini menghimbau supaya sebagai orang tua atau sebagai bagian dari anggota keluarga yang mengetahui hal-hal seperti ini untuk segera menghentikan, atau kami sangat terbuka untuk menerima laporan ya, untuk apabila ada hal-hal yang bersifat emergensi, kita bilang seperti ini, Jenderal.
Baik, itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Yakin bahwasannya Polri tetap melakukan upaya-upaya, baik itu sifatnya dari mulai preemptif, preventif, sampai dengan pada proses penegakan hukum. Dan kami yakinkan bahwasannya dari Densus 88 Anti Teror Polri tetap melakukan langkah-langkah secara baik dari preemptif sampai dengan penegakan hukum. Dan tentunya kami yakinkan dalam proses penanganan ini masih secara simultan, berkesinambungan, dan nanti secara perkembangan juga kami akan sampaikan lebih lanjut. Saat ini penyidik sedang bekerja dan tentunya kita tunggu bersama-sama untuk progres selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Sorotan lain, keluarga Irma Novita, jenazah perempuan yang ditemukan terkubur karena dibunuh suaminya sendiri, menyebut pelaku Asep kerap mengancam akan membunuh Irma maupun keluarganya. Pasca penemuan jenazah Irma, keluarga menggelar doa bersama. Bibi Irma mengaku sedih keponakannya meninggal dibunuh suaminya sendiri. Ia mengaku pelaku Asep kerap mengancam Irma dan gampang cemburu. Keluarga berharap Asep serta 3 temannya yang terlibat dalam pembunuhan Irma dihukum seberat-beratnya. Saya juga curiga karena dia gini, ada bilang sebelum gini ada ancaman. Itu mantan suaminya ada ancaman gini. Kamu kalau enggak mau dengan saya nanti yang mati bapak kamu. Cemburu pelakunya, si pelakunya cemburu. Kalau ada orang yang nanya, kalau ada orang yang gitu sama Irma, dia cemburu. Awas, kamu kalau gitu saya bunuh. Gitu si pelaku terus bilang gitu. Berarti selalu mengancam ya, Bu? Iya, selalu mengancam. Informasi lainnya, saudara, salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban penganiayaan di daycare diperiksa penyidik di Mapolres Metro Depok. Didampingi kuasa hukumnya, salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban penganiayaan anak di daycare tiba di Mapolres Depok untuk diperiksa sebagai saksi. Ia sebelumnya mengetahui anaknya menjadi korban setelah video penganiayaan beredar di media sosial. Ia berharap pelaku dapat dihukum setimpal sesuai perbuatan yang dilakukan. Saat ini ia masih khawatir terkait kondisi anaknya. Saya utamanya mengamankan anak saya pulang ke rumah. Warga Kelurahan Karangbagu, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Mataram setelah kedapatan membawa sabu seberat 1 kg. Pelaku diringkus di rumahnya yang berada di Kelurahan Karangbagu, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelaku mengelabui polisi dengan menyimpan sabu di dalam bungkus camilan. Pelaku mengaku hanya sebagai kurir yang menghantarkan sabu ke wilayah Lombok Timur dan Sumbawa dengan upah 3 juta rupiah. Namun diduga kuat, pelaku merupakan sindikat narkoba di wilayah NTB. Kita buka ya. Saudara, polisi masih melakukan penyidikan penyebab kematian 2 kerangka yang ditemukan di sebuah rumah kosong di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, 1 diantaranya merupakan pemilik rumah yang diduga merupakan suami korban. Polisi tak menemukan tanda-tanda kekerasan pada 2 kerangka manusia yang ditemukan di sebuah rumah kosong di kawasan Desa Tani Mulia, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dari hasil forensik kepolisian, 2 kerangka merupakan perempuan berusia 50 hingga 60 tahun dan seorang laki-laki berusia 15 hingga 20 tahun.
Pemeriksaan berdasarkan lingkar pinggang kerangka manusia. Polisi masih melanjutkan pemeriksaan toksikologi dan menunggu hasil tes DNA di Puslapor untuk mengetahui identitas dan pemeriksaan adanya kandungan racun pada 2 kerangka tersebut. Untuk sementara kita belum bisa menyimpulkan terkait dengan apakah adanya dugaan tindakan kekerasan ya terhadap penemuan 2 kerangka jenazah ini. Namun sampai dengan saat ini hasil forensik yang disampaikan bahwa memang di tengkorak atau di kerangka yang diperiksa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Ingat, di tengkorak. Hingga saat ini polisi terus memeriksa 11 saksi terkait penemuan 2 kerangka ini, termasuk pemilik rumah yang diduga merupakan suami korban. Dari hasil pemeriksaan, suami korban menyatakan dirinya telah meninggalkan rumah tersebut sejak tahun 2015 lalu untuk merawat ibunya di Cirebon, sehingga tak pernah menemui korban selama 9 tahun. Menurut keterangan dari saksi ya, bahwa suaminya itu mengurus ibunya yang sakit. Nah, namun itu saja kita harus gali ya terkait dengan hal itu, karena keterangan yang bersangkutan seperti itu, namun ada tulisan-tulisan yang ada di dalam rumah itu berkata lain. Polisi mengamankan sejumlah barang dari lokasi serta beberapa coretan di dinding rumah yang berisi tulisan pilu kehidupan korban. Polisi terus melakukan penyidikan penemuan 2 kerangka di rumah kosong ini dan penemuan sejumlah barang bisa jadi petunjuk untuk mengetahui penyebab kematian korban. Tim Liputan Kompas TV. Seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau menabrak seorang pengendara motor hingga tewas. Dari hasil penyelidikan, mahasiswi ini baru pulang dari tempat hiburan. Sempat melarikan diri, pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Mobil pelaku ringsek di bagian depan diduga karena menabrak pengemudi motor. Dalam rekaman CCTV terlihat mobil pelaku melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak seorang pengendara motor di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru Riau. Dan akibat kecelakaan ini, korban yang terluka parah meninggal di lokasi kejadian. Atas kejadian ini, Polresta Pekanbaru telah menetapkan mahasiswi pengendara mobil sebagai tersangka dari hasil pemeriksaan pelaku pengendara atau mengendarai mobilnya dalam kondisi mabuk. Selain itu, dari hasil tes urin, pelaku positif mengonsumsi narkotika. Pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya buat kepada keluarga korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban, dan saya sangat menyesal sekali atas kelalaian saya. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Tapi saya benar-benar tidak sengaja. Di sana mengkonsumsi miras dan narkoba jenis inek. Kemudian sekitar pukul 5 pagi, saudari Marisa pulang sendirian mengendarai mobil Toyota Rise warna biru ada di depan rekan-rekan sekalian, dan terjadi laka lantas di Jalan Nangka. Karena yang bersangkutan di bawah pengaruh narkoba, kemudian langsung lanjut terus bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui telah menabrak atas nama saudari Randy tersebut. Informasi lain, diduga karena membakar daunan kering sisa panen sawah, seorang petani di Ponorogo, Jawa Timur justru tewas. Jasad Misni yang berasal dari desa Palalangan, Ponorogo, Jawa Timur ditemukan dengan luka bakar di kebun tebu milik tetangganya pada Minggu siang. Tewasnya korban diduga karena terjebak api yang timbul saat ia membakar dedaunan kering yang juga ditunjukkan dari hasil visum di mana tidak ditemukan tanda penganiayaan pada tubuh korban.
Saat itu angin kencang membuat api dengan cepat meluas hingga mencapai 2 hektar lahan tebu milik tetangganya. Polisi pun mengimbau warga untuk tidak membakar sampah maupun daun sisa panen karena cuaca panas dan angin kencang berpotensi membahayakan lingkungan juga keselamatan warga.